loh presentasi tugas yang saya berikan dulu itu kan sempat saya vakum kemarin satu kali pertemuan karena libur ya kalau nggak salah ya. The theory of being. Ya. The being for being. Tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi kita ganti hari ini kan. Silakan dari kelompok 2 siapa yang mau presentasi? Mohon izin saya, Bro, jadi moderatornya, Bro. Koordinator. Ayo, Mas Lukman, silakan Mas Lukman, silakan. Waktunya izin 15 menit ya. Ya, berarti teman-teman mohon nanti yang menyampaikan presentasi dipercepat aja poin-poinnya aja, nanti kita mungkin perbanyak dengan diskusi bagi kelompok 2. Nanti dikembangkan di diskusi gitu ya. Siap. Oke, ya silakan. Oke, saya mohon izin menyampaikan presentasinya, Bro. Baik, sudah nampak ya, teman-teman? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita melanjutkan mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan. Untuk kali ini kita kelompok 2 menyajikan tema kajian tentang filsafat pendidikan modern. Ya, ditinjau dari aspek-aspek ilmu empiris. Menurut pendapat kelompok kami, empiris itu ya termasuk berarti ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian nanti ada sub pokok bahasanya adalah hubungan antara filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kami kelompok 2 ada 8 orang, Prof. Saya sendiri Lukman Priandono, kemudian Muhammad Rajib Bustami, yang kedua ya, Mas Rajib, kemudian yang ketiga Marianti, Ibu Marianti Osehelo, kemudian yang keempat Bu Meta Firya Monika, kemudian yang kelima Mas, ini ada Lukmannya ada 2, Prof, satunya Muhammad Lukman Hakim, ya, kalau saya Lukman Priandono, nanti ada Mas Lukman Hakim, kemudian yang ke-6 itu Mas Prima Adi Pratama, kemudian yang ke-7 Mbak Rohana Nana tadi, kemudian yang ke-8 Mbak Rusdawati. Jadi kita ber-8. Nah, kita akan membicarakan yang pertama pendahuluan dulu, karena kita mau tujuannya apa sih kita membahas materi kali ini ya. Latar belakangnya apa, kemudian perumusan masalah dan tujuan. Kemudian nanti yang di intinya adalah di pembahasan. Di pembahasan nanti teman-teman masing-masing akan menjelaskan satu persatu di sub pokok bahasanya. Kemudian nanti yang ketiga kita ada penutup atau kesimpulan. Ini yang pertama ada quote dari Albert Einstein tentang pendidikan modern ya. Pendidikan modern itu dikatakan bahwa teaching should be such that what is offered is perceived as a valuable gift and not as a hard duty. Maksudnya apa? Bahwa pendidikan, pengajaran itu seharusnya adalah sebuah dipersepsikan sebuah hadiah yang bernilai bagi murid, ya, bagi peserta didik. Bukan sebuah tugas yang berat, ya, hard duty. Nah, selama ini kan kita melihat bahwa pengajar seperti kita ini ngasih tugas ya, sepertinya sebuah tugas yang berat bagi anak didik. Nah, ini padahal pada beberapa puluh tahun yang lalu, Albert Einstein sudah pernah bilang bahwa sebenarnya pengajaran itu adalah sebuah hadiah yang penuh nilai untuk peserta didik. Jadi semangat untuk mengerjakannya. Nah, ini landasan kita. Latar belakang masalah, ini kita ambil dari buku Filsafat Pendidikan Islam. Ya. Jadi kita tidak membatasi Islamnya atau agama, tetapi kita universal aja. Hampir sama ya, bahwa semua bangsa di dunia pasti berkepentingan dengan pendidikan.
Sebab dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan budayanya, mewariskan kepada generasi penerus, sehingga pendidikan sering juga disebut sebagai agent of culture. Jadi agen budaya gitu ya. Ini menurut Profesor Dr. Jamali Sahrodi, MAG. Nah, terjadinya budaya-budaya seperti ini tidak lepas dari kualitas pendidikan. Jadi sejarah-sejarah dunia dan lain sebagainya itu ditentukan oleh kualitas pendidikan di negaranya, masyarakatnya, dan sebagainya. Inilah wujud dari pendidikan modern. Nah, kalau dikaitkan dengan culture, ya, teknologi, kemudian education, sebenarnya ada irisan-irisan seperti ini. Tidak bisa terlepas satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga kualitas sebuah negara itu ditentukan oleh ada pendidikannya, ada culture, dan teknologi. Ini gambaran luasnya dulu ya, kita membahas latar belakangnya. Kemudian filsafat pendidikan itu bersifat analitik. Analitik atau analisa, ya, konsep-konsep pendidikan itu diuji secara kritis. Demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak ketika berhadapan dengan fakta yang sebenarnya. Makanya ada metodologi penelitian, ya, ada hal-hal yang merujuk kepada empirik. Harus diuji. Pendidikan itu bersifat analitik. Kemudian menurut Dr. Rukiati, ya, dalam filsafat pendidikan itu dikatakan bahwa penjernihan istilah-istilah akan sampai pada hal yang bersifat hakiki. Nah, ini nanti dibahas di ontologi, hakiki. Ya. Kajian filsafat tentang pendidikan akan ditelaah cabang filsafat yang bernama metafisika atau ontologi. Nah, kemudian ontologi menjadi landasan dalam filsafat pendidikan. Selain itu, kajian pendidikan secara filsafati memerlukan pula landasan epistemologi dan landasan aksiologi. Makanya kita membahas pendidikan ini dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini beberapa kali materi di manajemen pendidikan kita selalu bahas 3 hal empiris ini ya, sampai belenger, Prof. Jadi belengernya ontologi, epistemologi, aksiologi. Tapi ini selalu kita perdalam lagi, karena filsafat itu nggak ada batasnya sebenarnya. Batasnya adalah pikiran kita. Kita akan merumuskan masalah, yaitu bagaimana hubungan filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini perumusan masalahnya. Kemudian harapannya, tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan filsafat pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tentunya kalau kita sudah paham berarti kita juga bisa menerapkan. Harapan kita kalau sudah paham, oh pendidikan itu begini ya. Selama ini sudah dilaksanakan belum? Nah, kalau belum ya kita berusaha untuk mengaplikasi atau mengimplementasikan dalam profesi kita. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, garis besarnya yang kita jelaskan nanti ini seperti ini ya, ontologi. Yang sebelah kiri ini ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ini adalah dasar dari filsafat. Selalu berhubungan ya. Nanti penjelasannya ada di bagian pembahasan. Kemudian kalau ini ada gambar yang meringkas dari ontologi, epistemologi. Ontologi bisa disebut juga kadang-kadang metafisik ya. Karena dia dasar banget sehingga kalau sudah nggak bisa dijelaskan, nah itu metafisik. Epistemologi dan aksiologi. Nah kalau realita yang ada itu termasuk kawasannya ontologi. Sedangkan knowledge, pengetahuan, bagaimana didapatkan pengetahuan itu ada di epistemologi. Sedangkan yang ada hubungannya dengan value atau nilai, itu berarti di aksiologi. Di situ ada etik, ada estetik, ada sosiopolitik, dan sebagainya. Politologi. Baik, itu pendahuluan dari saya. Ini masuk ke pembahasan akan disampaikan oleh Mbak Rohana. Silahkan Mbak Nana. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan tentang 2 pembahasan, yaitu pengertian ontologi dan
hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Yang pertama, pengertian ontologi. Jadi, kata ontologi itu berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being. Teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Atau ilmu tentang yang ada. Ontologi bisa diartikan juga sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Itu menurut pendapat Saihu. Jadi di sini pembicaraan tentang ontologi itu berkisar pada persoalan bagaimanakah kita menerangkan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Perbincangan tentang hakikat berarti tentang kenyataan yang sebenarnya, bukan kenyataan semu atau kenyataan yang mudah berubah-ubah. Next. Di sini ada beberapa tokoh Yunani yang terkenal. Kami mengambil ada pandangan dari Thales, Plato, dan Aristoteles. Yang kami khususkan di sini menurut Thales, filsuf terkenal, beliau berkesimpulan bahwa air itu merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Tapi di sini yang penting yang kita tekankan adalah yang penting bagi kita sesungguhnya bukanlah ajarannya yang mengatakan air itulah asal mula segala sesuatu, melainkan pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu berasal dari substansi belaka, atau sesuatu tersebut tidak dapat dianggap ada berdiri sendiri. Next. Kemudian, menurut Ensiklopedia Britannica, ontologi bisa diartikan teori atau studi tentang yang ada, atau wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli, real nature, dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Jadi ontologi itu merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada, sedangkan metafisika itu merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Misalnya teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat dan pikiran, serta kaitan antara zat dan pikiran itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Dasar ontologi pendidikan itu adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari pondasi ilmu, di mana disitulah letak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Pendidikan itu menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Pendidikan itu kita tahu itu adalah proses membimbing, mengajar, melatih, dan menanamkan nilai-nilai beserta pandangan hidup yang luhur kepada manusia atau generasi muda seperti kita sekarang. Jadi dalam kaitannya pendidikan dengan ontologi, yaitu mengkaji hakikat ilmu dan objeknya, serta di sini akan menyelidiki keadaan alam nyata yang sebenarnya dan gejala-gejala empirik yang terjadi melalui panca indera. Kemudian menurut Yunus Abu Bakar, tanpa pendidikan, manusia itu tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Jadi pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi, kodrat, atau bawaan yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Dalam kajian filsafat pendidikan, jadi yang difokuskan dalam kajian ontologi ini berusaha mengupas tentang apa itu hakikat pendidikan, kenyataan dalam pendidikan dengan segala pola organisasi yang melingkupinya,
Contohnya yang meliputi hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan yang ditekankan kepada pendidik dan peserta didik, dan hakikat kurikulum itu hakikat kurikulum pendidikan. Jadi di sini kami belum Pak. Di sini kami mengambil contoh dalam ontologi pendidikan Islam. Jadi kalau kita kaitkan ontologi pendidikan Islam itu mempelajari apa sih hakikat pendidikan, hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia, dan hakikat kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator untuk pemaparan selanjutnya. Baik, selanjutnya siapa yang menjelaskan epistemologi? Silakan. Pak Rajib. Pak Rajib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, kita masuk ke penjelasan terkait epistemologi. Untuk lebih jelasnya kita menggali dari arti bahasanya, yaitu epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari epistem dan logos. Epistem sendiri berarti adalah pengetahuan atau knowledge, dan logos berarti teori. Yang berarti epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Epistemologi itu mengkaji apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, dan bagaimana proses terjadinya sehingga kita mendapat ilmu tersebut. Jadi kalau lebih jelasnya epistemologi ini seperti pertanyaan-pertanyaan. Seperti ada di gambar sebelah kanan, yaitu adalah epistemologi question. What is knowledge? Apa itu pengetahuan? How is knowledge acquired? Bagaimana pengetahuan itu didapat? What do people know? Bagaimana orang-orang dapat tahu? How do we know what we know? Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu, ya? Dan ada, is human knowledge trusting? Can our sense be trusted? Different between opinion, knowledge, and wisdom. Jadi epistemologi itu terkait tentang pertanyaan-pertanyaan bagaimana mendapat pengetahuan, dari mana, bagaimana, dan dapatkah pengetahuan atau ilmu tadi itu terbukti kebenarannya. Seperti itu tentang epistemologi berdasarkan bahasa. Next. Ya, di sini kami mengambil salah satu contoh, yaitu adalah Theodore Bermel, atau yang lebih dikenal dengan nama belakangnya itu Bermel. Beliau merupakan seorang filosofi, ya, ahli filosofi. Terus habis itu Visionary Education dan founder of Social Education as response to honor of World War II. Ya, jadi beliau ini hidup di zaman Perang Dunia Kedua. Beliau menyatakan pendapat bahwa epistemologi is that give the teacher that assurance that he is conveying the truth to his student. Yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia, epistemologi itu memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran pada murid-muridnya. Jadi ketika kita mengajar sebagai seorang guru, kita harus memastikan bahwa murid-murid itu percaya apa yang kita sebutkan. Karena ketika tidak ada kepercayaan antara murid dan guru, maka ilmu itu tidak akan didapat oleh murid tersebut. Contohnya, kenapa sih kita sampai sekarang percaya 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena kita mempercayai, memang itu hakikatnya, 1 tambah 1 itu 2, bukan 3, bukan 4. Next. Nah, untuk epistemologi ini banyak sekali alirannya. Ada rasionalisme, empirisme, relativisme, kritisme, positifisme, skeptisme, pragmatisme. Ya, banyak sekali aliran-aliran. Di sini kami mencoba menjelaskan 3 dulu. Next, Pak, yang main mappingnya. Nah, ini 3 aliran yang cukup terkenal di luar terkait epistemologi, yaitu adalah rasionalisme, skeptisme, dan empirisme. Di sini dalam main mapping, di situ dijelaskan di sini ada ahlinya, yaitu kalau rasionalisme itu adalah René Descartes,
ya, ahli filsafat dan matematika dari Perancis. Beliau mengajarkan tentang kepercayaan dan ketaatan, ya. Terus habis itu rasionalisme itu lebih menggunakan akal. Jadi di sini akal yang akan menimbulkan kesan, ya, menimbulkan kesan terhadap wujud kemuliaan, ya, yang menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di alam. Nah, terus habis itu aliran pemikiran epistemologi yang empirisme itu memiliki sifat yang dua, ya, ada dua sifat, yaitu ada utama dan sekundernya. Terus habis itu dia lebih melihat kalau tadi menggunakan akal, tapi kalau empirisme ini ke sumber ide, ya, atau persepsinya, apa yang dipandang. Nah, dalam yang selanjutnya adalah skeptisme, yaitu di sini ada tokoh filsafatnya, yaitu adalah David Hume dan Al-Ghazali, ya, Al-Ghazali, pemikir Islam, filsafat Islam. Kalau skeptisme ini berdasarkan pengalaman panca indera yang bisa bersifat ilusi, ya, terkadang bersifat ilusi. Saya kembalikan ke Pak Lukman untuk dilanjutkan pada pembahas berikutnya. Oke, silakan dilanjut langsung yang aksiologi dengan Bu Meta. Ya, ya benar. Terima kasih. Silakan Bu. Pak Lukman. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian aksiologi. Jadi kita bahas dulu dari arti kata itu sendiri, yaitu aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, terdiri dari dua suku kata, yaitu aksios dan logos. Di mana aksios ini berarti nilai, sedangkan logos berarti teori. Jadi bisa diartikan berdasarkan asal katanya, aksiologi ini merupakan suatu cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi ini bisa kita sebut juga sebagai teori nilai. Nah, di mana yang paling penting di sini adalah mengenai etik dan moral atau etika dan moralitas. Jadi di aksiologi ini etika dan moralitas merupakan aspek yang paling penting, yang paling mendasar dari aksiologi. Next. Menurut Surya Sumantri, aksiologi ini merupakan suatu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi kalau misalnya di awal tadi yang penting adalah keberadaan dan cara pengolahannya, maka aksiologi ini adalah tentang hasilnya atau kegunaan dari pengetahuan yang kita peroleh tersebut. Sedangkan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, aksiologi ini merupakan kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai, khususnya etika. Jadi kembali lagi bahwa di aksiologi ini yang penting adalah etika dan nilai-nilai. Aksiologi juga pada umumnya mempelajari dua hal, yaitu mengenai etik dan estetik. Di mana etik investigates the concept of right and good in individual and social conduct. Sementara estetik studies the concept of beauty and harmony. Jadi etik itu lebih kepada konsep tentang benar dan kebaikan di dalam suatu individual ataupun dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan estetik merupakan konsep dari keindahan dan harmonisasi itu sendiri. Next. Jadi nilai di sini adalah sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari, disukai, dan diinginkan. Jadi intinya adalah nilai ini adalah sesuatu yang baik, yang memberikan dampak yang positif. Dan juga nilai ini lawannya adalah non-nilai atau disvalue. Ada yang mengatakan bahwa disvalue ini merupakan suatu nilai yang negatif. Jadi kalau dalam aksiologi, nilai ini adalah nilai-nilai yang positif saja. Jadi kalau nilai negatif itu kita sebut dengan non-nilai atau disvalue. Oke, demikian dari saya mengenai pengertian dasarnya dari aksiologi. Saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan dilanjutkan untuk implikasi aksiologi dalam filsafat pendidikan. Ya, Bu Rianti. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Mohon izin Prof. Saya Rianti akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu hubungan antara filsafat pendidikan
pendidikan modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, kemudian di sini nantinya untuk pemaparan selanjutnya ini kita akan fokuskan kepada implikasi aksiologi dalam filsafat pendidikan. Jadi seperti yang disampaikan tadi sebelumnya bahwa aksiologi itu sendiri adalah teori atau ilmu tentang nilai. Ilmu tentang nilai dan nilai-nilai ini nantinya yang akan kita implementasikan di dalam kehidupan setiap orang atau setiap manusia. Nah, sesuai dengan filsafat, fungsi dari filsafat itu sendiri, yang mengatakan bahwa filsafat ini sebagai alat untuk mencari kebenaran. Kemudian, filsafat juga sebagai alat untuk melawan, mendukung, juga mempertahankan sesuai dengan pandangan. Lalu, filsafat juga merupakan ajaran moral, ajaran untuk moral dan etika. Nah, di sini tentu aksiologi sangat berperan di dalam filsafat pendidikan. Nah, seperti disampaikan di sini, implikasi aksiologi merupakan untuk menguji, mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Jadi, untuk membentuk peserta didik di dalam pembentukan karakter itu sendiri, memang sebagai pendidik kita harus memahami benar bahwa apa itu nilai kehidupan, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian kita harus bisa implementasikan, kita ajarkan kepada peserta didik kita. Dan di sini sebenarnya bukan hanya untuk peserta didik, tetapi untuk semua orang, menurut pandangan saya, semua manusia selama hidup itu adalah belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang nantinya kita kembangkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat maupun negara. Nah, bagaimana caranya agar nilai kehidupan yang positif ini bisa kita lebih kedepankan dibandingkan nilai yang negatif, ataupun nilai negatif bisa kita ubah menjadi nilai yang positif. Itu ya. Kemudian pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik ya secara komprehensif, dalam arti dilihat dari segi etikanya, estetikanya, dan juga nilai sosial ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa etikanya, dari nilai etika kita bisa lihat mana yang baik, mana yang buruk, mana tingkah laku yang baik, dan mana yang buruk, baik tingkah laku maupun tata bahasa kita harus kita perhatikan. Jadi di sini tidak hanya fokus kepada peserta didik, tetapi kita sebagai mahasiswa pun itu adalah peserta didik. Jadi kita harus juga memahami, menerapkan di dalam diri kita masing-masing bahwa bagaimana tata bahasa dengan orang baik tua maupun muda, kemudian bisa kita implementasikan kepada peserta didik kita yang nantinya dalam kehidupan lingkungan juga kita bisa terapkan nilai-nilai yang baik tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ada salah satu contoh diambil dari contoh dari aksiologi pendidikan Islam, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai tadi, tujuan, target, yang tujuannya menurut Abu Dinata adalah untuk mewujudkan manusia yang soleh, taat beribadah, gemar beramal untuk tujuan akhirat. Nah, ini aksiologi pendidikan Islam tujuannya tentu tidak jauh berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Jadi tujuannya memang bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang baik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bisa juga belajar bahwa seperti tadi pagi saya mendapatkan satu motivasi bahwa dari motivator kita, dari Pak Lukman ya. Jadi pengalaman itu adalah pelajaran. Jadi di sini bisa kita pelajari bahwa memang pengalaman itu adalah pelajaran yang tentunya kedepannya bisa kita terapkan gitu, tapi bisa harus dipilah mana yang baik dan mana yang buruk supaya tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri kepada siswa juga bisa terintegrasi, bisa tersampaikan kepada siswa dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rianti. Intinya yang akan disampaikan berikut ini ya. Jadi materi kita sebenarnya intinya ada di aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Jadi pendidikan modern itu ada 4 aliran utama, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme.
Zionisme nggak ada ya. Ini progresisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksianisme. Sebenarnya intinya kita mau membahas ini gitu ya. Cuman kan namanya bikin makalah kan harus ada pendahuluan dan lain sebagainya. Makanya kita harus sampaikan di awal. Nah, ini komandannya ini Mas Prima. Mas Prima sudah hadir? Siap. Siap. Suaranya kurang besar ya? Siap, insya Allah hadir. Oh, siap, siap. Bagaimana Pak Haji? Siap, langsung dimulai Pak Komandan. Silakan. Terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Waalaikumsalam. Ya. Benar mungkin yang dibicarakan oleh moderator pada intinya itu ada di sini ya. Yang pertama itu kita ada aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Itu terbagi 4, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruksionalisme. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang progresivisme. Progresivisme itu nanti ada juga dipandang oleh ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Progresivisme menurut John S. Brubaker. Aliran progresivisme itu bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey. John sendiri maksudnya. Yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Artinya kedua aliran ini sama-sama menekankan pada pemaksimalan potensi manusianya. Coba di next, Pak. Di sini ada juga progresivisme yang menurut M. Fadilah 2017, pendidikan itu harus mampu membawa perubahan pada diri peserta didik yang menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial di masyarakat. Progresivisme ini juga menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Next, intinya di pendidikan progresivisme ini adalah teori pendidikan yang mementingkan kemerdekaan dan kebebasan anak dari tekanan pengajaran dengan sistem hafalan, pendiktean, bahan pelajaran, dan orientasi terhadap buku teks. Jadi progresivisme ini lebih baik apabila mereka itu sungguh-sungguh sangat perhatian atas yang dipelajari atau disukai. Lanjut, Pak. Terus untuk progresivisme sistem pendidikan ini, untuk wadahnya, sekolah itu harus memiliki satu ruang kelas, memiliki ruang kerja, laboratorium ilmu, studio, ruang seni, ruang masak, gedung olahraga, dan perkebunan. Dan mungkin bisa banyak lagi ya media-medianya dalam wadahnya yang untuk berekspresinya siswa kita ini. Lanjut. Progresivisme menurut Ricardo F. Nanuru 2013. Yang pertama, anak-anak itu diberikan kebebasan berkembang secara alami. Kita tahu bahwa yang alami itu lebih baik ketimbang yang buatan. Terus perhatian didorong langsung pada pengalaman karena dianggap sebagai pendorong yang paling baik dalam pengajaran. Seperti kata Ibu Rianti tadi, pengalaman itu adalah pelajaran yang paling baik. Lanjut, untuk guru, kitanya sendiri itu harus menjadi seorang narsum dan seorang pembimbing dan pengarah dalam aktivitas pembelajaran. Jadi sebagai tenaga pendidikan atau gurunya juga kita harus bisa membimbing, mengarah dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Terus untuk wadahnya, sekolah progresivisme itu harus menjadi sebuah laboratorium bagi reformasi pendidikan. Untuk seperti yang dikatakan tadi, untuk tempat bereksperimen pada para siswa kita. Nah, sekarang kita masuk untuk progresivisme yang dipandang dari ontologi. Nanti ada juga yang esensialisme dipandang juga dalam 3 hal tersebut. Untuk pandangan ontologi progresivisme itu bertumpu pada 3, yaitu Hirbi atau asas keduniaan, pengalaman sebagai realita dan pikiran atau mind, sebagai fungsi manusia yang unggul. Soalnya kurang keras ya. Oh ya, siap, Prof. Ya. Siap. Ya, saya ulangi. Untuk pandangan ontologi progresivisme itu bertumpu pada 3, yakni asas Hirbi, asas keduniaan, pengalaman sebagai realita dan pikiran dalam mind sebagai fungsi manusia yang unggul.
itu progresivisme yang dipandang oleh ontologi. Sedangkan aliran progresivisme yang dipandang dari epistemologi, pandangan epistemologi progresivisme itu pengetahuan itu informasi, fakta, hukum, prinsip, proses. Kebiasaan yang terakumulasi dalam pribadi sebagai apa nih, Pak? Sebagai proses, baik secara langsung melalui pengalaman dan kontak sebagai segala realita dalam lingkungan. Itu diperoleh melalui catatan-catatan keseharian. Oke, next dulu, Pak. Itu progresivisme yang dipandang dari epistemologi. Sekarang aliran progresivisme yang dipandang dari aksiologi atau nilai-nilai kehidupannya. Aliran progresivisme ini di bidang aksiologi adalah nilai timbul karena manusia itu mempunyai bahasa. Dengan demikian mungkin adanya saling berhubungan, jadi masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Dan bahasa juga sarana setiap orang untuk berekspresi, berasal dari dorongan, kehendak, perasaan kecerdasan dari individu-individu. Nilai benar atau tidaknya itu baik atau buruknya menunjukkan persesuaian dengan hasil pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itu untuk progresivisme yang dipandang melalui 3 hal, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang kita masuk untuk yang kedua, esensialisme. Esensialisme ini kaum esensialis yang mengemukakan bahwa sebuah sekolah itu harus melatih, mengajar, mendidik peserta didik, mampu berkomunikasi jelas dan logis. Jadi keterampilan-keterampilan inti kurikulum itu harus berupa baku ya, membaca, menulis, berbicara, berhitung, sesuai dengan yang ada di kurikulum kita saat ini. Dasarnya itu filsafat pendidikan esensialisme itu bertitik tolak dari kebenaran yang dianggap telah terbukti selama berabad-abad lamanya. Itu perbandingan esensialisme dan progresivisme. Untuk aliran esensialisme yang dipandang dari ontologi sama juga seperti progresivisme, ada 3 pandangan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk esensialisme yang dipandang dari ontologi itu sifat yang menonjol dari ontologi itu adalah konsep bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah. Tata yang tiada celah. Yang mengatur isinya dengan tiada celah pula. Dengan kata-kata lain itu bagaimana bentuk sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tata alam yang ada atau yang alami. Terus untuk esensialisme yang dipandang dari epistemologi, itu teori kepribadian manusia sebagai refleks Tuhan, yaitu jalan untuk mengerti epistemologi esensialisme, sebab jika manusia itu menyadari realitas sebagai mikrosmos dan makrosmos, maka manusia itu pasti mengetahui dalam tingkat atau kualitas apa rasio mampu memikirkan semestiannya. Jadi kualitas ini manusia itu memproduksi pengetahuan secara tepat dalam benda-benda ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Lanjut untuk aliran esensialisme dipandang dari nilai aksiologi. Pandangan ontologi dan epistemologi itu sangat mempengaruhi untuk mendapatkan esensialisme dipandang dari aksiologi. Bagi aliran ini nilai-nilai itu berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme. Dengan kata lain, esensialisme terbina oleh kedua syarat tersebut, syarat dari ontologi dan epistemologi. Itu yang saya bacakan aliran-aliran filsafat menurut progresivisme dan esensialisme, dan tercabang juga pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang untuk yang perennialisme sama juga mungkin terbagi juga dalam pandangan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang akan dibacakan oleh rekan saya, Ibu. Sudah 30. Bukan? Oh iya. Ya. Sudah jadi 39 menit ini ya. Nanti kita sambung dengan diskusi karena setelah perennialisme ini ada perennialisme dan satunya ada rekonstruksionisme. Nah, rekonstruksionisme dan perennialisme sebenarnya kombinasi dari 2 aliran yang pertama, yaitu ada progresif sama
esensialisme. Demikian dari yang kita sampaikan. Nanti teman-teman silahkan berdiskusi dari kelompok Oke, baik, lain. sebelum ke Ya, silakan teman-teman ya atau kelompok lain, saya ulas sedikit ya. Ya, jadi begini. Ini mata kuliah apa? Filsafat Manajemen Pendidikan ya. Ya. Saya biarkan aja Anda lari ke filsafat pendidikan. Ini tidak masalah. Saya mencoba menggunakan cara berpikirnya Edward de Bono ya, lateral thinking kan, bahwa sesuatu yang tidak dimaksudkan ya, tidak berarti tidak ada gunanya ya. Jadi jika orang itu jalan kemudian itu semacam nyasar sesat ya, mungkin mutar jalannya begitu ya, salah jalannya, itu tidak masalah karena akan ketemu dengan hal baru yang tidak dikira sebelumnya. Juga demikian halnya ini. Jadi Anda dimaksudkan untuk membahas filsafat manajemen pendidikan, tapi lari ke filsafat pendidikan, tidak masalah. Jadi tetap ada nilainya ya, sesuai dengan konsep Edward de Bono, lateral thinking, berpikir lateral, berpikir melingkar begitu. Sesuatu kekeliruan yang bisa memberikan manfaat gitu. Jadi ada kemungkinan ya, Anda yang tadinya mungkin tidak belajar filsafat pendidikan, dia ngerti kan, atau yang sudah belajar lebih paham lagi begitu. Nggak apa-apa. Justru dari itu juga akan saya jelaskan hal-hal yang mungkin tadi belum jelas gitu kan ya. Oke begitu. Kita mulai dari hal yang Anda mungkin bosan selama ini kan, bolak-balik itu dijali kan ya, dengan 3 istilah: ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Jadi memang banyak pendapat ya tentang cabang-cabang filsafat kan ya. Jadi ada yang mengatakan cabangnya itu logika, kemudian etika, metafisika, estetika, politika begitu. Saya lama belajar filsafat kan, dan saya coba baca-baca ya berbagai hal yang kenapa kok menjadikan orang itu persepsinya beda-beda begitu. Nah, saya baru ketemu begitu. Saya telah menyusun buku filsafat pendidikan kan, sudah kotak penerbit. Jadi cabang dari filsafat itu ya, betul yang Anda katakan tadi itu kan, betul. Jadi ada 3 ya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu cabangnya, benar ya. Jadi dalam cabang itu ada ranting ya, atau aspek ranting lah, saya punya ranting biar skemata Anda gampang memahaminya kan ya. Nah, pertama ontologi itu. Ada yang mengatakan metafisika ya. Ontologi itu kan ilmu tentang ada. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Di balik yang tampak namanya metafisika ya. Jadi ontologi dengan metafisika semacam seperti sekeping mata uang ya. Di balik yang di sesuatu yang tampak itu, di baliknya itu ada apa begitu kan? Ya. Nah, metafisik itu khusus mengkaji di balik yang tampak itu, di balik yang empirik ya, itu metafisika. Tapi itu kan bisa ada karena ada yang dilihat, ada yang empirik gitu kan. Jadi bisa dikatakan bahwa metafisika itu merupakan sub atau yang melengkapi dari ontologi. Ya. Jadi cabang pertama dari filsafat adalah ontologi, ya. Yang atau yang sebagai pelengkapnya adalah metafisika. Yang kedua itu epistemologi ya, epistemologi. Saya sudah ada bahas episteme itu kan tentang ilmu kan, bagaimana cari kebenaran, menguti kebenaran kan, membuktikan kebenaran kan. Ya. Nah, di dalam epistemologi itu ada namanya logika. Itu alat untuk membuktikan kebenaran ya. Sehingga ada namanya itu premis ya, ada premis mayor, minor, konklusi. Misal semua orang akan mati ya. Pak Prima Adi pertama itu orang, jadi akan mati kan ya. Ya, seperti itu. Jadi ini cara membuktikan itu berpikir secara deduktif kan, dari umum ke yang hal khusus gitu kan ya. Ada juga dengan cara berpikir induktif, dari berpikir yang sifatnya khusus
kepada yang umum. Ya misalnya begini kan ya, si A orang Banjar, si B orang Banjar, C orang Banjar, D orang Banjar, sampai Z orang Banjar. Mereka serang nasi kuning. Ya. Sehingga kesimpulannya apa? Semua orang Banjar suka nasi kuning. Nah, ini berpikir induktif ya. Kalau tadi deduktif, ya ini logika ya. Di antaranya lah ya. Ya, nanti silahkan didalami sendiri kan. Yaitu epistemologi, sama. Yang kedua adalah aksiologi. Ini sudah dijelaskan oleh Rianti Ose ya, Rianti Ose tentang aksiologi itu ya, aksio ya itu ya. Itu nilai kan ya, logi itu ilmu tentang nilai. Ya, di dalamnya ya ada nilai kegunaan kan ya. Tapi yang lebih sering dibahas adalah etika dan estetika ya. Jadi di dalam aksiologi itu kan di samping nilai guna juga adalah nilai sama ya, sopan santun, etika dan nilai keindahan atau estetika. Dan demikian jelas bahwa etika estetika itu merupakan ranting ya, ranting bukan cabang dari filsafat. Cabangnya adalah aksiologi. Di cabangnya 3 itu ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya, gitu ya. Ini ya. Karena dari berbagai buku nanti Anda akan bingung kan ya. Saya dalami kan. Lalu saya dulu mengatakan begini, objek filsafat itu kan ada 3 kan. Tuhan, alam, dan manusia. Saya masih berpikir ini, betulkah Tuhan objek filsafat? Ini. Makanya di dalam buku saya katakan bahwa saya batasi cuma 2 saja. Objek itu adalah alam dan manusia. Loh, Tuhan itu kan al-Khaliq pencipta. Ya. Kita tidak akan bisa miripkan dia itu. Cuma kita memang diminta ikan ciptaannya itu alam itu. Ya. Jadi silakan kita boleh berbeda pendapat kan. Juga kita boleh beda pendapat dengan pendapat-pendapat sebelumnya begitu. Ya. Kita berpikir bebas, yang penting kita punya argumen gitu. Nah, untuk pendapat saya tentang objek filsafat itu ya, saya tidak masukkan Tuhan sebagai objek ya, karena dia beda dengan kita ya. Jadi jangan disejajarkan dengan ciptaannya. Kita itu makhluk ciptaan ya, alam ya, kita manusia juga alam sebenarnya kan. Ya, Tuhan itu mencipta begitu. Itu menjadi objek pemikiran filsafat kan. Ya, silakan kalau Anda setuju silakan, kalau tidak nggak masalah itu kan ya. Ini pendapat ya, pendapat begitu kan ya. Karena dalam paradigma perkembangan pengetahuan ada yang namanya tesa ya. Tesa itu pendapat, antitesa disanggah oleh orang lain, kemudian sintesa, muncul pendapat yang merupakan gabungan dari pendapat pertama dengan pendapat yang sanggahan tadi itu kan. Dan seperti itu ilmu berkembang ya. Selalu ada tesa, antitesa dan sintesa kan. Seperti itu kan. Lalu tadi juga ada yang menuliskan itu ya. Saya catat tuh hal yang mungkin perlu penjelasan. Teleologi ya, ada istilah teleologi kan. Itu kan tujuan kan ya. Teleologis itu ya bertujuan ya. Ilmu tentang tujuan kan. Teleologis ya, tujuan ya. Jadi dikatakan bahwa manusia adalah makhluk teleologis ya. Artinya makhluk yang punya tujuan hidup kan ya. Ya kita percaya akan adanya hidup setelah mati, ada akhirat itu kan ya. Jadi kita beda dengan kambing, dengan sapi gitu kan. Mereka sudah kali hidup sudah, setelah itu ya sudah ya hilang begitu kan. Kalau kita tidak, ada pertanggungjawaban begitu kan ya. Oke, itu ya. Lalu kembali ke yang saya tadi ingatkan pertama, bahwa ini kan mata kuliah filsafat manajemen pendidikan kan ya. Jadi bagaimana Anda menerapkan filsafat itu di dalam manajemen ya, baik dalam teori maupun dalam implementasi ya. Untuk itu maka Anda juga perlu paham sosok ya dari manajemen, khususnya manajemen pendidikan. Di dalam manajemen itu kan ada
ada fungsi kan, kegunaan lah ya, fungsi kan. Fungsinya kan ada 4 itu. Ada pasti ingat itu. Ada yang namanya POAK ya, POAK. POAK itu ya singkatan ya, planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Jadi ada perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, pengendalian, controlling kan ya. Ya, bolehlah ada itu kan singkatan bahasa Inggris kan. Anda silakan pakai bahasa Indonesia boleh kan. Seperti kalau apa namanya? Ada analisis SWOT kan. SWOT kan strength, weakness, opportunity, threat kan. Itu kan bahasa Inggris. Saya kadang singkat ya dengan bahasa Indonesia namanya analisis kekepan. Kekepan bukan dekapan bukan kan? Ya. Artinya itu kenya itu kekuatan. Ya, kelemahan. Ya, peluang dan ancaman kan. Ada. Itu bahasa Indonesianya dari analisis SWOT gitu kan ya. Nah, ini juga silakan tentang POAK itu mau disingkat apa silakan ya. Ya, jadi fungsi-fungsi manajemen itu Anda lihat dari cabang-cabang filsafat ya. Cabang filsafat ya. Misalnya itu ada planning ya, ada planning kan, ada planning ya. Ya lihat ontologi planning itu apa? Apa sih itu planning ya? Jika epistemologinya ya, bagaimana membuat satu perencanaan yang baik, yang benar ya, yang efektif kan. Kemudian apa itu? Lihat juga dari sisi aksiologi ya, kegunaannya itu. Jika seorang kepala sekolah itu punya visi ya, visi, misi, lalu tujuan, program, kegiatan kan itu urutannya kan ya. Itu kan itu bagian dari perencanaan itu kan. Nah, silakan Anda lihat ya. Dari sisi ontologi itu sebuah perencanaan yang baik harus seperti apa. Kan? Ya. Tapi sebelumnya Anda harus tahu dulu apa sih itu perencanaan ya. Silakan cari definisi apa itu planning ya, planning itu. Ada orang nyebut ada namanya perencanaan strategi kan, jangka panjang ya. Ada perencanaan operasional, kan? Ada perencanaan taktikal kan ya, yang jangka menengah itu kan ya. Jadi kalau Anda elaborasi, Anda breakdown itu, jadi cerita yang panjang sekali itu. Kalau Anda hanya bicara perencanaan, tapi karena Anda lihat dari ontologinya kan ya, itu jadi panjang ceritanya itu. Jadi Anda lihat hakikinya dari perencanaan. Hakiki adalah yang ya sebenarnya sih apa sih itu perencanaan ya? Nah, apa perencanaan yang ideal? Nah, dan seterusnya begitu. Jadi fungsi manajemen itu Anda soroti dari cabang-cabang filsafat gitu. Ya. Jadi dari fungsi pertama tadi itu perencanaan Anda lihat dari ontologinya, epistemologinya dan juga aksiologinya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua juga sama. Ya. Organizing kan ya. Apa itu yang disebut dengan organisasi kan ya. Sekarang sedang tren namanya organisasi belajar kan. Bahwa seorang organisasi kan ya. Baik entitas yang kecil maupun besar kan. Ya katakanlah kepala sekolah kan itu entitasnya kecil lah ya, ratusan sekolah itu kan ya. Tapi harus menjadikan namanya learning organization, organisasi belajar. Bisa memberdayakan warganya kan ya, dari wakil kepala sekolah ya, guru-gurunya, dan semua begitu kan. Learning organization kan. Tapi sebelumnya ada pahami dulu apa itu organisasi kan. Lihat ya di sisi ontologi ya, apa sih itu kan. Lalu organisasi yang benar seperti apa kan ya. Bagaimana cara membangun organisasi yang benar ya. Lalu bagaimana menjadi organisasi yang memberikan manfaat kan ya.
yang bisa punya suatu tata nilai yang juga mungkin indah gitu. Ya karena hidup ini kan harus lengkap kan ya. Sesuatu mungkin fungsinya oke kan, punya fungsi yang baik, berfungsi. Tapi dari sisi estetika itu kurang apa ya, kurang nyaman ya itu. Jadi persoalan begitu. Ada disharmoni lah ya. Enggak itu organisasi lalu itu acting kan ya dalam hal pelaksanaan ya, pelaksanaannya lihat ya. Jadi semua fungsi-fungsi di dalam manajemen ya, Anda lihat dari sisi cabang-cabang filsafat kan ya. Baik ontologi, psikologi maupun juga aksiologi. Ya sampai dengan pengendaliannya yaitu controllingnya begitu. Dan sejatinya Anda nanti buat tesis itu ya juga itu permainan epistemologi. Anda harus teliti tentang apa ya, apa. Yang Anda itu apa? Harus jelas itu. Variabelnya itu apa? Kan ada variabel kan ya? Variabel kan. Atau fokusnya apa? Kalau Anda itu penelitian kuantitatif ya ada variabel lah ya. Misalnya pengaruh pimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, adaptasi belajar siswa, sudah begitulah ya. Variabel kan. Itu jika kuantitatif itu harus jelas. Variabel yang Anda teliti itu apa? Ontologi ya. Apa itu variabel itu? Variabel itu apa? Variabel adalah faktor yang mengandung lebih dari satu nilai, itu namanya variabel. Itu kalau kuantitatif ya, variabel. Tapi kalau Anda fokus ingin ke kualitatif ya, nanti ada fokus penelitian itu apa, fokusnya itu apa. Jadi saya juga heran nih. Pertama kali S2 berdiri ya, S2 MP ini berdiri tahun 2000 kan ya. Itu bayangkan saya itu penelitiannya kuantitatif. Jarang yang kualitatif kan. Tapi setelah saya amati itu 5 tahun ke sini itu ya, apalagi yang sejak ini 2 tahun terakhir ini, bayangkan mereka ke kualitatif. Muncul pertanyaan di benak saya, apakah mereka itu takut dengan angka gitu kan, sehingga lari ke kualitatif, ya, atau bagaimana? Saya tidak tahu gitu. Tapi dari hampir semua yang saya ini uji kemarin ya, juga bimbingan saya itu kepada kualitatif gitu. Padahal tidak semua masalah di lapangan itu bisa didekati secara kualitatif ya. Jika ada satu persoalan di lapangan ya yang perlu diteliti ya, dan jika itu persoalan itu bisa dengan kuantitatif ya, tidak harus kualitatif. Jadi kualitatif itu kan jika masalahnya itu tidak bisa diselesaikan dengan kuantitatif baru kualitatif kan ya. Beda ini. Kalau kuantitatif itu berangkat dari teori kan ya, ada uji teori begitu kan ya. Tapi kalau kualitatif itu adalah Anda nanti akan membangun teori atau menemukan teori baru ya. Kalau kuantitatif itu ada generalisasi sehingga perlu sampel, perlu sampling. Ya kalau di kuali itu tidak ada generalisasi kan. Beda caranya begitu. Nah ini saya tidak tahu kemarin jadi semacam ada pemaksaan diri untuk ke kualitatif kuali begitu kan. Ya. Saya tolong nanti Anda juga belajar kedua metode itu kan, baik yang kuantitatif maupun kualitatif ya. Karena kualitatif itu ya ada yang studi kasus, ada yang fenomenologi, ada yang itu beda-beda begitu kan. Jadi jangan ikut-ikutan ya teman-teman yang wah kualitatif gitu ya. Ya. Jadi ada seorang pakar yang katakan begini, the monkey do I do. The monkey do I do. Maunya joget, kita pun ikut joget, maksudnya begitu kan ya. Jadi kita itu ikut-ikutan gitu kan, sebutnya dengan the monkey do I do. Apa yang dilakukan monyet, kita pun ikut melakukan ya. Itu kan satu hal yang naif ya, jadi jangan begitu ya. Oke, ini satu tambahan untuk Anda lah. Nanti hati-hati kalau buat proses penelitian kan ya. Lihat masalah dulu begitu kan. Dan
mengapa hadir penelitian itu penelitian untuk memecahkan masalah kan, ya, memecahkan masalah. Jadi Anda nanti itu tesis bukan sekedar untuk sebagai syarat untuk menyelesaikan atau sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister pendidikan. Bukan. Itu iya begitu. Itu kan atribut yang nanti Anda dapatkan, iya. Di MPD lah, oke lah ya, nggak masalah. Emang itu ke sana. Tetapi ada yang lebih esensial bahwa karya Anda itu memberikan manfaat kan. Ya, karena sebagai salah satu bukti Anda bisa memecahkan masalah di lapangan. Ya. Dengan keilmuan Anda, dengan kemagisteran Anda bisa melihat bahwa ada masalah-masalah yang perlu Anda pecahkan, secara keilmuan dengan penelitian. Ya. Semua masalah, ya tidak. Dan semua hal dianggap masalah begitu kan. Lalu apa sih masalah itu, Pak? Masalah itu gap, ya, kesenjangan. Senjang antara apa dan apa? Antara harapan ya, gasolen ya, dengan gasain, dengan kenyataan. Jadi kesenjangan antara gasolen dan gasain inilah ya, itu namanya masalah. Penelitian masuk di dalamnya begitu. Contohnya apa? Ini sekarang nilai COVID ini ya. Lagi COVID itu. Ini kan begitu banyak keluar dari ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu berperan jadi guru di rumah kan ya, berperan gitu kan ya. Berperan di rumah, menggantikan ya peran guru gitu ya. Jadi banyak masalah ya, ngajarnya mungkin ya sekenanya namanya mereka ibu rumah tangga, ya lalu anak juga ya dia ajar orang tuanya, pasti beda kalau ajar gurunya begitu kan. Ya. Ini masalah bukan, pasti masalah. Pasti hasil belajarnya itu tidak sama dengan kondisi normal. Ini masalah. Nah kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini, sampai kapan. Dulu kan waktu pertama muncul pandemi ya COVID-19 ini bulan Maret itu kan konon ya cuma ya sekitar 15 hari lah kita itu work from home ya jadi rumah kan 2 minggu. Ternyata diperpanjang sampai sekarang hampir 1 tahun gitu. Terus nanti Pak awal Januari itu sudah bisa kembali ya normal. Ini kan belum Mbak. Ya. Oke kembali ke candi itu kan. Dan tentu hasil belajar kondisi abnormal ya itu beda dengan ini masalah bukan ya masalah. Jadi banyak standarnya tidak dicapai. Nah, ya idealnya kan gini idealnya kan gasolennya dalam kondisi seperti ini karena kita bisa online, bisa pakai Zoom ya, maka hasil belajarnya juga ya diharapkan sama dengan kondisi normal kan. Tapi kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Dan tidak mungkinnya Anda buktikan, Anda perlu survei itu ya. Bahwa ternyata banyak penurunan belajar ya di akademik dan sebagainya begitu kan ya. Lalu gimana? Anda punya harapan dalam kondisi abnormal tapi hasil belajarnya normal. Nah, adakah terobosan? Silakan aja. Mungkin gunakan metode-metode apa. Sekarang ada metode baru yang terkenal kan STEM kan, scientific, teknologi, engineering, art and mathematics kan, yang lagi tren itu di guru-guru itu kan ya. Atau mungkin metode yang lainnya, silakan begitu kan ya. Jadi bahwa penelitian itu masuk untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Masalah adalah kesenjangan ya antara gasolen ya harapan dan kenyataan dengan gasain dengan kenyataan itu kan ya seperti itu kan gitu. Nah, dalam memecahkan masalah ini penelitian ini ya banyak model ya kalau pendekatan dibagi menjadi 2 lah ya, menjadi 2 pilihan besar yaitu secara kuantitatif dan kualitatif ya. Silahkan nanti Anda milih itu kan. Apakah kuantitatif, tetapi lihat juga persoalan di lapangan kan ya. Kalau kuantitatif itu untuk menguji teori, kualitatif itu untuk membangun teori atau menemukan teori gitu. Seperti itu. Dan
di awal kalau ada proposal itu harus jelas dulu begitu kan, kerangka berpikir Anda begitu. Saya cermati ini mereka baru buat proposal sudah tebal sekali begitu, deskripsi. Ada yang sampai 80 halaman ya, nggak jelas juga, banyak halaman tapi nggak jelas gitu. Jadi yang penting ya jelas dulu ya. Maksudnya apa dan Anda menggunakan cara apa memecahkannya ini kan ya. Berapa lama dengan apa, dengan siapa gitu kan. Proposal itu ya 5-6 halaman cukup itu ya. Ya kalau teori-teori kan proposal itu kan 3 bab saja kan ya, hanya latar belakangan ya. Itu ya ada tujuan, ya tujuan, ada rumusan masalah, ada hipotesis, ya dan sebagainya. Bab 2 teori. Ya teori yang muncul itu di proposal ya teori-teori yang pokok dulu, jangan dulu panjang lebar itu kan ya. Jadi yang penting karena itu baru usulan, ya, yang penting jelas dulu ya kerangka pikirnya gitu, kerangka pikirnya kan. Ya tidak. Tadi itu kembali pada cabang filsafat. Apanya harus jelas dulu, otologi apa itu. Terus epistemologinya bagaimana cara memecahkannya ya. Pakai pendekatan apa, kuanti atau kuali begitu kan ya. Seterusnya begitu kan. Kemudian aksiologi kan manfaatnya apa kan. Jadi aksiologi kan bisa bicara etika juga masalah bicara manfaat gitu. Jadi manfaatnya ini Pak untuk syarat mendapat gelar magister pendidikan ya itu untuk Anda begitu. Tapi untuk masyarakat, negara kan ya juga perlu kan ya mengambil manfaat itu kan. Karena yang baik ya kata orang ya kata Pramudia Anantatur kan. Dia dulu tokoh Lekra ya, PKI begitu. Bukan karena itunya saya banyak baca bukunya sih ya bagus kan. Lepas daripada apa ideologinya itu, tapi karyanya bagus aku itu. Dia sastrawan yang sastrawan unggul lah Indonesia kan. Jadi kata beliau kan Pramudia Anantatur bahwa yang mengabadikan kita adalah karya kita. Ya. Jadi karya penulis itu yang mengabadikan penulis ya. Katakanlah itu Anda buat tesisnya bagus ya, bagus begitu. Dibaca orang, dirujuk ya, disitasi oleh orang kan. Ya, untuk menunjukkan karena bagus itu lalu di apa namanya dibukukan kan ya. Itu luar biasa begitu. Anda sudah meninggal mungkin udah nggak ada, tapi si buku itu masih digunakan itu. Ya. Jadi saya baru saja baca bukunya El Stoddard itu kan ya. Ini sudah 100 tahun buku itu. Jadi buku terbitan tahun 1920 ya. Dan Tata Dunia Baru Islam itu kan. Karena ini era baru jadi ada buku itu muncul kan. El Stoddard ya, silakan Anda cari nanti ada El Stoddard. Saya baru temukan bukunya, saya baca baru 1,5 buku belum selesai kan. Itu buku terbit tahun 1920. Kemudian tahun 46 tahun kemudian, yaitu tahun 66, Bung Karno baca buku itu juga, dan Bung Karno menyuruh kepada salah satu menterinya untuk menerjemahkan, ya, menerjemahkan buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Itu kan tadi asli bahasa Inggris begitu. Karena isinya dengan sangat bagus ya, bagaimana bangsa bisa tumbuh, bangkit, muncul, bangkit, tenggelam, sebagainya gitu kan. Jadi ini bagi negaraan itu bagus ya, sehingga beliau agar juga dibaca oleh bangsa kita agar kita punya wawasan gitu. Nah, cerita yang saya sampaikan di sini selesai adalah bahwa si ini yang ini sudah meninggal sudah wong itu tahun 1920 tulisannya itu kan. Tapi sampai sekarang masih ada kan, bahkan sekarang terbit kembali dan banyak dibaca orang kan ya, gitu. Juga bagi mereka yang mungkin muslimah ya, ada buku fikih ibadah itu. Itu karangannya Sulaiman Rasyid ya. Itu digarang tahun 1932 itu ya. 32. Belum merdeka Indonesia ini. Tapi karena bukunya itu bagus itu kan menjadi buku teks ya, menjadi buku utama yang harus dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan Islam sampai dengan di IAIN. Ini gambaran ya, cerita bahwa kalau Anda buat karya tulis, jika bagus itu manfaat ya, itu akan mengabadikan nama Anda itu. Ini kan aksiologinya kan kegunaannya itu. Ya.
Ya kalau Anda percaya itu bisa jadi amal jariah itu kan ya bagi Anda itu. Itu dari sisi itu kan, dari sisi lain. Ya karena itu diterbitkan oleh penerbit, dan penerbit kan ya jual buku itu jadi duit, itu ada royaltinya itu. Ya. Dan Anda nanti ini memberikan ke anak cucu Anda, jadi ada apa? Pewarisnya begitu. Ini jadi saya bicara seperti ini ingin agar Anda itu nanti buat karya maksimal. Jangan sekedar sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister, tapi betul-betul memberikan manfaat. Inilah inti dari aksiologi, ya, aksiologi dalam penulisan karya ilmiah. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Izin, Prof. Ya, silakan. Ya, Prima Adi Pratama. Ya, siap, Prof. Enggak, sedikit aja, Prof. Sedikit aja. Yang tentang kepastian tadi, Prof. Tentang kepastian tadi. Kepastian tadi saya kutip dari Prof. Mohon izin. Saya cuma nanya sedikit aja, Prof. Ada tidak kepastian yang bisa berubah dengan tidak kepastian? Contoh, setiap manusia itu akan meninggal atau mati. Contoh yang Prof ucap tadi, Prima Adi Pratama pasti akan mati. Nah, itu kepastian, Prof. Itu menurut Prof bisa tidak jadi kepastian atau enggak? Contoh lagi yang satunya, Prima Adi Pratama adalah orang yang ganteng nih, Prof. Nah, itu kan pendapat atau ketidakpastian. Ya. Itu pendapat atau ketidakpastian. Itu bisa jadi kepastian atau tidak, Prof? Itu aja. Terima kasih, Prof. Ya, gini. Anda pernah baca bukunya ini ya? Ya, bukan bukunya. Kalimatnya yang disampaikan oleh Heraklitos, ya, filosof Yunani. Bahasa Yunani, Udenmeni, ya. Ya, Panterai Kaudemenei. Panterai kai Udenmenei. Itu bahasa Portugal ya. Ya, mungkin dalam ucapan artinya barang ini, tapi bikin tulisannya kan ya. Jadi semuanya berubah dan tidak ada satupun yang tetap tinggal diam. Intinya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kalau ada perubahan, Adi Pratama dulu kan tidak ada kan? Enggak ada. Ya. Ya. Berubah jadi ada. Adapun itu kan ya. Adapun ya, dulu kan masih balita, ya, masih balita ya, masih pakai celana kodok gitu kan ya, kemudian tumbuh ya, jadi remaja gitu kan, gagah ganteng ya, kemudian kuliah 1 selesai, sekarang S2 masih ganteng ya. Sekarang masih ganteng kan, berubah nanti tua ya, gantengnya masih ada begitu mungkin nanti makin tua ya, mulai menghilang juga, tiada. Ya. Jadi betul kata Heraklitos bahwa yang tidak berubah adalah perubahan. Yang ada itu tiada, yang tiada itu ada. Yang ada itu tiada, yang tiada itu ada. Paham maksud saya? Berarti, Prof. Dan nanti Anda renungkan sendiri, ini sudah saya ajak Anda berpikir ya, masuki alam pikiran filsafat begitu kan ya. Ya, Prof. Oke, yang lain silakan. Saya, Prof. Ya. Ya, Mas Lukman silakan. Ya. Selama ini kita kalau belajar di S2 sampai S3 pun belajarnya tentu rujukannya filsafat dunia barat, Prof ya. Yang antara lain ya Socrates, Plato, Aristoteles. Sebenarnya pemikiran mereka itu kan akhirnya tidak punya jawaban sebenarnya, Prof. Tapi kok tetap dipaksakan bahwa kita harus belajar itu. Tujuannya apa? Apakah supaya kita bisa berkomunikasi dengan dunia barat atau gimana, Prof? Kan tujuan itu kan mentok pikirannya, itu kan mentok, selesai sebenarnya. Iya. Gimana, Prof? Ini yang saya lama berpikir itu kan ya. Lama, kenapa kita merujukkan. Ini juga pernah ditanyakan tahun 93-an lah ya, ada satu kawan, ada seminar di Malang waktu itu kan.
Kenapa kita kok selalu merefer ya kepada pendapatnya, kepada karya-karya orang Barat kan? Apakah kita itu tidak punya karya ya? Ini jawaban beliau kan? Ini belum dari saya. Jawaban beliau begini. Ya karena sains itu ya waktu itu sampai sekarang ini munculnya dari dunia Barat ya. Kemajuan itu sementara itu muncul dari dunia Barat. Sehingga karena kita ingin maju, kita merefer kepada karya-karya dunia Barat begitu. Ya, seperti itu. Sekarang masuk ke pertanyaan Anda. Kita banyak baca karya-karya filosof Barat. Apakah tidak ada filosof Timur yang karyanya bagus? Ya banyak. Ya, ada Imam Ghazali, Al-Farabi, ya, Al-Kindi dan sebagainya begitu kan ya. Ya. Banyak sekali begitu kan ya. Bahkan ini kan, ini saya punya buku ini. Ibnu Taimiyah ya. Jadi ini salah seorang filosof yang sangat bagus pemikirannya sehingga ini satu disertasi kan. Ini disertasi kajiannya kajian pustaka. Jadi dia meneliti ini Nurul Masjid tahu ya. Dia pemikir, dia cerdikan muslim ya. Jadi waktu dia sekolah di Amerika di mana itu? Ambil dokternya di sana begitu. Ini yang dikaji itu kan. Ibnu Taimiyah, ini salah satu filosof kan ya. Ya, Anda tanya kenapa kok kita tidak mempelajari itu? Tidak juga, kita juga banyak mengkaji dan mempelajari karya-karya atau pemikiran para filosof Timur begitu. Nah, kenapa kok di kita ya, di perguruan tinggi kita ini S1 sampai 3 ini banyak kan mata-mata kuliah filsafat itu merujuk kepada pendapatnya filosof Barat. Ya silakan Anda juga mengkaji dari pemikiran Timur, tidak dilarang, silakan saja begitu kan ya. Ya barangkali memiliki oleh dosen itu banyakkan buku-buku filsafat Barat ya, itu yang kalau saya terbuka silakan. Mau dunia Barat, Timur, Utara, Selatan silakan begitu kan ya. Kita kombinasikan saja begitu. Jadi kita bersifat eklektik ya. Eklektik itu artinya kita mengambil sisi positif dari semua pemikiran kan ya. Karena kita pun banyak kok pemikiran yang bagus kan dari Confucius, Mahatma Gandhi, kemudian dari Lao Tse kan, kemudian dari Jepang, dari banyak itu. Cuma karena kondisi ya waktu itu kan, karena kan katanya dalam perang salib kan bangsa Timur kalah perang kan ya bangsa itu, sehingga karya-karya tulis yang begitu banyak, yang begitu simpan lu dibakar semua ya, sehingga itu ya kita kehabisan sumber waktu itu kan ya. Kalaupun ada mungkin tidak sebanyak di Barat gitu kan ya. Dan sisa yang ada di Barat itu ya dalam perang salib, sehingga itu yang dijadikan dan dikembangkan ya sampai sekarang kita rujuk gitu. Seperti itu kan ya. Jadi silakan ya Anda baca ini ternyata tidak. Ini Nurul Masjid waktu kuliah di Chicago ya, ambil doktornya itu di sana begitu. Ini yang tulisnya nih Ibnu Taimiyah ini kan ya. Jadi tentang kalam dan falsafah ya. Dia kuliahnya bukan di Timur Tengah, tapi di Amerika. Tapi yang diangkat pemikiran dari Ibnu Taimiyah, filosof dari Timur ya, seperti itu kan. Jadi ya, makluman ya. Ya, silakan itu. Paham, Saya silakan mau yang penting boleh Bro ya. Kan yang penting ada argumen ya, ada argumen begitu ya. Silakan. Ya. Silakan yang lain. Ya. Any question? Ya Pak Prima, ada pertanyaan? Aman Prof. Saya masih ganteng Prof. Oke. Aman sudah. Bu Ranti. Silakan. Valoresius. Metafiria. Ini Hadianti. Raji Bustami. Aman Prof. Rohana. Aliwardana. Tiar. Ada pertanyaan? No. Tidak ada, Pak. Ya, gimana? Ada? Insya Allah aman, Pak. Tidak ada pertanyaan. Gimana, Bu? Ini suaranya nggak kedengaran? Oh, nggak kedengaran ya, Pak? Silakan, ada kedengaran ada. Didekatkan, Bu, ya, biar saya dengar. Gimana? Sementara tidak ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan nggak, Mbak Niar? Enggak ya? Ada pertanyaan?
ada. Ada, Pak. Sebenarnya ada yang Prof, ya, saya silakan. Saya ingin bertanya, Prof. Ya, Bu Rianti, hello. Saya masukkan sendiri. Ya, Prof, yang tadi mengenai penelitian, Prof. Tadi kan disampaikan bahwa penelitian untuk yang tesis ini kan kalau bisa diarahkan untuk yang kuantitatif. Iya, yang kuanti. Sementara pernah ada pada saat perkuliahan juga ada pernyataan bahwa tesis ini kalau bisa diarahkan ke kualitatif, gitu, Prof. Jadi ini bagaimana ya, Prof? Mungkin kami jadi bingung gitu, harus ke kuanti atau kuali, begitu, Prof. Terima kasih. Jadi keluar dari filsafat. Tergantung dari persoalan di lapangan begitu. Nah sekarang ini kuali karena begini, mungkin karena kondisi COVID ini kan ya. Jadi ada semacam diskresi atau semacam pemberian kelonggaran ya, bisa agar jangan sampai DO gara-gara apa? Ambil dari lapangan karena nanti COVID kan kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke sekolah kali ya. Maka kita boleh menggunakan, boleh artinya diarahkan ke kualitatif. Tapi jika kondisi normal silakan begitu kan, mau kuali mau kuanti begitu. Tergantung persoalannya begitu. Jadi jika persoalannya itu cocoknya dengan kuantitatif, jangan dipaksa dengan kualitatif. Dan juga sebaliknya begitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Artinya mungkin barangkali ada aja salah persepsi gitu kan ya. Jadi tergantung persoalan di lapangan kan ya. Ya kalau kombinasi boleh ya, Prof? Ya. Kombinasi kuantitatif sama memang ada pendekatan baru ya. Jadi ya blended ya. Jadi digabung antara kuanti dan kuali gitu kan ya. Tapi Anda harus ngasih dua-duanya begitu ya. Ngasih dua-duanya itu. Ya, baik yang kuantitatif maupun kualitatif begitu ya. Ya kalau kualitatif itu kan datanya itu kan angka ya, kalau kuantitatif gitu kayak. Kalau kuali itu kan kata-kata itu kan ya. Ya walaupun angka juga nanti ada juga kata-katanya begitu, tapi kan beda. Karena filosofinya kan bahwa kalau kuantitatif itu positivistik kan artinya itu berdasarkan suatu data yang nyata yang bisa dibuktikan ya, empirik. Ya. Tapi kalau kualitatif itu kita menggali sesuatu yang belum kelihatan begitu kan. Makanya dalam provokatif itu pasti dulu harus sudah fake benar ya kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kan yang penting ya tidak harus fake dulu, yang penting jelas mau kemana ya. Karena bisa jadi kualitatif itu setelah di lapangan ya itu bisa berubah kondisinya, tidak seperti yang ada pikiran sebelumnya begitu ya. Dan kualitatif juga itu membutuhkan kepiawaian peneliti untuk bisa robust masuk agar datanya bisa terungkap dengan lengkap gitu kan. Jadi tidak mudah. Ya, seperti kemarin itu ada siapa itu ngajukan proposal lokasi penelitian di perusahaan batubara manajemen keuangan perusahaan. Ini sesuatu yang susah kan. Perusahaan kok mau dibongkar manajemennya, dapurnya itu kan ya. Ya tapi kalau dia bisa hebat itu kan ya. Ya ini tantangan bagi dia ya tentunya begitu kan ya. Jadi intinya kembali tadi bahwa mau penelitian apapun ya, mau kuantitatif atau kualitatif silakan, tergantung masalahnya di lapangan begitu kan ya. Jadi tidak semua harus kualitatif atau kuantitatif, silakan, tergantung pada. Jangan juga dipaksa-paksakan gitu kan ya. Ya kalau Anda ingin gabung ya kuanti kuali silakan, tapi kuasai dua-duanya dulu kan ya. Kuasai dua-duanya. Baik metode penelitian kuantitatif maupun yang kualitatif gitu kan. Jangan kalau nggak jelas, kuantitatif juga jelas, yang ini kualitatif juga jelas, jadi kan ya malah ya sama-sama tidak jelas gitu kan. Gitu ya, Bu Ose ya, Bu Ose, Bu Rianti. Baik, Prof. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan yang lain. Ya. Prof. Ya. Ya. Iya, nggih. Ya, bertanya sedikit, Prof. Ini sebenarnya pertanyaannya agak naif. Masih terkait dengan penelitian kualitatif tadi. Jadi, apakah penelitian kualitatif itu harus metode pengambilan datanya harus pakai triangulasi atau boleh tidak, Prof? Misalnya saya studi dokumen saja gitu, saya tidak turun ke lapangan, saya hanya mempelajari dokumen-dokumen begitu. Apakah dimungkinkan begitu, Prof? Ya. Jadi kalau
ini ya, triangulasi itu kan dia cara untuk mengkonfirmasi bahwa data itu betul kan ya. Itu sering saya katakan ya, triangulasi itu kan ya apa namanya, bisa data, bisa dokumen. Ya intinya bahwa yang Anda sampaikan itu, yang Anda laporkan itu betul, bukan karangan Anda, begitu kan. Triangulasi kan itu filosofinya triangle itu segitiga kan. Biar data itu kokoh, maka perlu check and recheck kan. Baik dengan pemberi data, informan, maupun yang lainnya begitu. Dan saya terjadi Anda buat laporan penelitian itu karangan Anda, bukan seperti yang mereka katakan. Makanya perlu ada check and recheck sebelum jadi laporan final kan, bahwa data yang Anda sampaikan di laporan itu betul-betul dari mereka, kata mereka kan ya. Makanya Anda sampaikan itu kan, istilahnya dikonsinyasi kan, dipertemukan dengan memberikan data itu triangulasi kan ya. Terus ada tadi bicara dokumen. Ya kalau Anda penelitian dokumen saja itu ya namanya penelitian kepustakaan begitu. Seperti ini kan, seperti saya tunjukkan ini kan, buku ini disertasi kan ya. Jadi buku yang tadi disertasi kan. Ini hanya mengkaji dokumen-dokumen terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi di perpustakaan dia baca buku, semua sumber referensi yang terkait dengan ini dibaca ya. Karya-karya dia juga semua dibaca begitu, sehingga bagaimana pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Juga Anda itu kalau Anda nggak ke lapangan hanya di perpustakaan, nama itu jadi perpustakaan ya, boleh saja begitu, ada metodenya ya, silakan dalami begitu. Tapi kalau Anda itu ke lapangan ya, kualitatif, berarti Anda kan buat teori begitu, buat teori. Jadi yang tadinya belum ada ya, kalaupun di proses Anda nanti ada teori, itu teori sebagai acuan saja ya, pembanding begitu. Bukan yang akan Anda buktikan. Beda dengan kuantitatif, itu teori itu akan diuji kan, ya, diuji. Nah, kalau ada kualitatif itu ke lapangan untuk bangun teori kan. Anda bisa nginap di lapangan sampai berbulan-bulan itu kan untuk dapat data. Seperti apa adanya. Ada seorang antropolog dari Amerika kan, perempuan itu, siapa namanya, saya lupa itu. Antropolog, nanti Anda silakan googling ya. Jadi demi dia itu mendapatkan data secara utuh gitu kan ya. Dia mau dinikahi oleh ketua suku Dani, namanya Obah Horok ya. Obah Horok itu ketua suku Dani di Papua ya, di Irian gitu. Dia seorang dosen kalau nggak salah ya, ini peneliti, seorang dosen, antropolog. Ya karena orang Amerika kalau sudah kerja itu all out gitu kan ya, apapun ya demi data dia, sehingga mau dinikahi atau mungkin menawarkan diri kepada Obah Horok kan, karena dia meneliti tentang potensi seksual laki-laki suku Dani begitu. Ya dia nggak bisa cuma cerita saja, dia buktikan langsung gitu kan dia. Dengan cara apa? Dia rela dinikahi oleh Obah Horok ya, pimpinan suku Dani itu. Sampai segitunya itu. Demi data. Ini kualitatif ya. Itu antropologi. Dan di kita rasanya itu belum ada yang semilitan itu kan ya. Atau memang harus seperti itu kan ya. Ya karena kebetulan topik kita kan tadi itu kan ya. Ya memang Anda kalau kualitatif itu harus juga bisa semacam intelijen, seperti apa ya, Intel itu kan ya, bisa nyusah ya. Kalau sama mereka kan, bergaul sama mereka. Ya, tapi Anda jangan going native, jangan larut jadi mereka. Tetap Anda si peneliti, tapi bisa menggali dari dalam apa yang seperti apa adanya begitu. Jadi seolah-olah Anda menjadi bagian dari mereka. Nah, maka saya katakan bahwa peneliti kualitatif itu harus piawe ya, bisa nyusup ya, bisa merembes ke dalam lokasi di mana Anda membutuhkan data itu. Ya, jari Intel lah ya begitu kan ya. Paham ya? Oke. Paham, Prof. Sama tadi ya. Oke. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Ya, Dini Hardianti. Tadi namanya apa? Maaf, Prof. Tadi namanya apa? Prof. Studi Pustaka. Ya, Firman, gimana, Firman?
Yang tadi Prof sampaikan tadi namanya studi pustaka, Kak Prof? Iya. Jadi Mas Firman kan misalnya mau meneliti sesuatu kan ya. Sumber-sumbernya ada di perpustakaan kan ya. Misalnya gini, kajian terhadap pemikiran Bung Karno kan ya. Itu jelas dari perpustakaan ya. Karena pemikiran kan bisa digali kan dari karya-karyanya ya, dari manuskripnya begitu ya. Saya dulu pernah punya buku ini Di Bawah Bendera Revolusi kan. Itu kumpulan karangan Bung Karno sejak beliau masih muda sampai dengan era merdeka ya. Itu terbit tahun 65, tebal sekali gitu kan ya. Ya misalnya Anda mau menggali Bung Karno bisa baca dari dan juga buku-buku yang lain begitu ya. Ini studi perpustakaan ya seperti itu kan ya. Ini nggak mana-mana. Tapi saya lihat belum pernah ada di sini di ini kan. Itu boleh saja begitu. Di manajemen relevan tidak, Prof? Penelitian seperti itu. Misalnya saya sedang menguji, ini kan ada perencanaannya di satu kampus tertentu misalnya, Prof. Kemudian saya kaitkan visi misinya, kemudian program jangka panjang jangka menengahnya, misalnya dengan kumpulan teori-teori begitu. Apakah begitu dimungkinkan, Prof? Jadi secara prinsip itu enggak masalah itu kan ya. Kan ada misalnya profil satu lembaga gitu kan ya, bagaimana kan ya, dikaji kan. Jadi Anda harus paham dari A sampai Z-nya. Jadi kalau ada orang nanya misalnya profil lembaga X itu kan ya, oh ini ada seorang peneliti yang paham ya itu peneliti itu kan, karena dia mungkin menggali dari asbabun nuzulnya kan, latar belakangnya kan, visi misinya, orang-orangnya, kiprahnya, biayanya, pengalamannya kan, macam-macam lah ya. Jadi sosok utuh atau profil itu Anda kuasai betul. Untuk bisa seperti itu, Anda harus menggali berbagai sumber ya. Gitu. Itu secara prinsip boleh aja begitu. Nah, sekarang belum ada yang mencoba begitu ya. Jadi studi perpustakaan ya, seperti itu kan ya. Karena bahannya kan itu dari dokumen-dokumen yang ada itu ya. Yang sering ada itu misalnya di mereka yang belajar di kota sastra begitu kan. Yang menggali misalnya biasa sastra bahasa. Ada satu novel dikaji gitu kan ya. Kan itu kan ya. Orang sudah meninggal kan ya. Iya. Gitu kan. Ya. Oke, yang lain ya. Pahamnya Firman ya? Oke, ngerti ya. Ya, terima kasih. Coba nanti kalau Anda buat coba aja begitu, coba aja. Ya kalau pembimbingnya saya izinkan, tapi kalau pembimbingnya lain silakan ya mungkin nggak tahu gimana mereka nanti gitu kan ya. Gimana Pak Suryo Adi? Ada pertanyaan? Apa kabarnya LPMP nih ya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Gimana? Belum ada pertanyaan? Lanjut dulu Pak. Ya. Prof, ya ada ini Prof, kalau ya terkait dengan manajemen pendidikan di Indonesia, Prof. Kalau kita tadi kan yang kita sampaikan ada aliran progresifisme, kemudian ada esensial dan sebagainya. Manajemen pendidikan Indonesia ini alirannya sepertinya progresif, tapi kok pakai esensial gitu loh, kayak masih tetap. Ya, gimana itu, Prof? Iya, menurut Profesor. Ini jok dulu kan, jok dulu. Satu hari ada diskusi ini di luar negeri ya, diskusi tentang model-model manajemen kan, model-model manajemen ya. Ada seorang yang nyeletuk tanya kepada dosennya itu kan. Jadi what about manajemen Indonesia ya. Jadi jawab dosen itu Indonesia no manajemen. Jadi katanya nggak ada manajemen di Indonesia itu. Nah ini jok aja gitu kan ya. Ini sindiran kan bahwa kita jangan masih merawat gitu lah ya. Jadi begini tentang tadi ada itu kan ada perennialisme, ya, esensialisme, kemudian progresivisme ya dan konstruktivisme itu kan ya. Ini sebenarnya toleran baik, tapi yang besar itu ini ya. Jadi begini. Intinya begini. Buat tadi yang ada rekan banyak silakan. Perennialisme artinya itu adalah dia melestarikan nilai-nilai lama ya. Mengkonservasi nilai-nilai lama. Konservasi itu perennialisme. Jadi ya semacam
bukan ortodok ya, artinya nilai lama yang memang berguna ya itu ya silakan ya dilestarikan gitu, perennial ya. Apakah di Indonesia ada seperti itu? Mungkin juga ada orang-orang yang lebih suka dengan cara-cara lama, itu ada. Salah seorang pendidik juga di Indonesia ya, guru besar juga di UI, dokter kan, kalau nggak salah Profesor Slamet Iman Santoso. Saya sering baca buku-bukunya, bagus sih pendapatnya begitu. Karena beliau itu berpengalaman didik ketika zaman Belanda kan, dan mungkin dengan didikan yang baik dan mereka beliau merasakan efeknya yang bagus sekali. Katakan bahwa pendidikan yang bagus ya zaman Belanda itu, bukan zaman sekarang. Nah, berarti beliau itu berpikir perennial ya. Jadi inginnya kembali seperti masa lalu gitu kan ya. Jadi kalau ada orang ya yang atau kelompok yang ingin kembalikan masa lalu kan ya, itu orang perennialis itu. Perennialis. Lalu esensialis ya, esensialis ya. Esensialis itu kalau orang Medan bilang begini ya, yang dulu itu sudah berlalu, yang akan datang itu harapan, yang nyata adalah hari ini. Nah, jadi yang penting adalah bagaimana hari ini kita bisa menggunakan kemampuan kita, ya, umur kita, telah kita untuk masa sekarang ini nyata. Ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana hari ini, ya. Bahwa kita barangkali itu mengadop pikiran, tapi untuk kepentingan hari ini. Ya. Barangkali kita itu menyiapkan juga untuk masa depan, tapi yang penting hari ini bagaimana. Kata Mahatma Gandhi, masa depan ditentukan oleh hari ini. Ya, itu seorang tokoh juga, ya, pendidik juga dari India, ya, Mahatma Gandhi. Jadi esensialis kan. Jadi yang penting itu hari ini. Kalau progresif, menyiapkan sesuatu untuk kepentingan masa depan, progres, kemajuan-kemajuan kan ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini untuk kepentingan yang akan datang ya. Ya seperti Anda ya, saya menduga Anda masuk kelompok progresif kan. Anda sekarang belajar kan, ambil S2 kan, ya dengan harapan nanti mudah-mudahan lah ya, saya doakan Anda punya ilmu lebih, kemudian lebih manfaat di masa yang akan datang kan ya. Ada yang mungkin jadi nanti kepala dinas, saya mungkin juga jadi kepala daerah kan. Kalau yang putri juga paling nggak jadi istrinya kepala daerah gitu kan ya. Jadi istri bupati, istri wali kota, istri gubernur kan. Artinya kita menyiapkan bekal ya. Sekarang menyiapkan berjuang untuk kepentingan masa depan. Ini progresif. Ada termasuk kalau progresif kan. Ya. Yang keempat tuh rekonstruktivisme ya. Rekonstruksi itu membangun ya, membangun. Jadi kita ini hidup ini ya, punya ilmu ini untuk apa? Ya untuk membangun masyarakat kan, rekonstruk ya, membangun kembali gitu kan ya. Sesuatu yang mungkin kurang bagus ya, ya Anda perbaiki ya. Anda dandani lah, dandani. Jadi kalau ada orang Malang ya, orang Malang kan ada istilah singo edan ya, itu gambarnya singa ya kayak harimau edan. Saya bingung kenapa kok orang, saya pernah di Malang dulu itu, di Malang. Kok suka pakai kaos ya, kaos di belakangnya ada gambar singo edan. Arema singo edan. Oh, ternyata itu pesan dari para ulama. Arek Malang, jadi sing ono elek dan ono. Jika melihat sesuatu yang jelek, maka perbaiki. Sing ono yang ada itu. Singo ono yang ada, edan, elek, dan nono. Kalau Anda melihat yang jelek, ya misi itu. Jika melihat yang jelek, perbaiki ya. Ya kalau dalam bahasa agama itu ya nahi mungkar, amar ma'ruf, nahi mungkar gitu ya. Seperti itu. Jadi tadi ada 4 aliran besar kan. Perennialis, esensialis, progresif, dan rekonstruk. Nah, kalau Anda tanya, kita ini termasuk yang mana? Saya menduga Anda termasuk kelompok progresif kan ya. Karena Anda saya yakin menganggap masa depan lebih penting daripada masa sekarang ini kan ya. Tapi kalau Anda katakan bahwa yang penting sekarang ya, nanti kan belum jelas sekarang itu kan ya. Ya, jadi kita coba eklektif ya. Artinya kita mengambil semua sisi positif
menjadi satu kesatuan untuk kita miliki itu. Eklektif namanya itu. Yang lama ya, paradise pasti ada sesuatu yang baik yang tetap kita lestarikan kan ya. Untuk kepentingan apa sekarang sosialis ini kan ya, sekarang ini ya, sekarang ini sebagai bekal untuk masa depan dan juga untuk ikut membangun masyarakat rekonstruktivis gitu. Jadi kita tidak bisa menggal-menggal satu itu ekstrem beda dengan yang lainnya begitu kan ya. Itu kan teori, kan itu teori. Teori bisa dibedakan ya, bisa dijelaskan pilah-pilahannya begitu ya. Tetapi begitu diimplementasi ya itu satu kontinum sebenarnya, satu kontinum. Ya. Jadi nilai sampai dengan itu begitu. Tapi dalam implementasi yaitu saling melengkapi kan, semacam rantai begitu. Bukankah sesuatu yang ada sekarang ini adanya kan itu merupakan bagian dari kemarin kan ya. Hari ini kan bagian dari hari kemarin, hari esok bagian dari hari ini begitu. Jadi itulah teori kan ya. Anda tahu gunanya teori itu apa? Teori itu kan gunanya untuk ya untuk menjelaskan kan ya, dan untuk meramalkan ya, untuk prediksi gitu kan. Teori itu punya itu, jadi untuk menjelaskan ya, dan juga untuk meramalkan begitu. Jika begini maka begitu kejadiannya begitu kan ya. Jika mendung maka akan turun hujan kan ya. Teori belum tentu kan mendung terus nggak pernah hujan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Mbak Sri Penny gimana? Ngantuk Bu ya? Saya bisa ngintip dari sini nih, ada yang ngantuk, ada yang ini ya. Gimana, Laurentius? Pertanyaan? Ada? Belum ada, Prof. Prof. Sri Penny, Prof. Ya, Sri, gimana Bu? Boleh Prof mengupas sedikit saja tadi PPT yang disampaikan kelompok yang di awal tadi, nah tentang filsafat pendidikan menurut Albert Einstein itu, Prof. Tadi disampaikan kan pendidikan itu merupakan sebuah hadiah gitu ya, bukan apa pemberian tugas. Sepertinya pada praktek keadaannya ketika kita belajar mendapatkan pendidikan mesti sebuah pembebanan atau pemberitaan tugas. Hadiah itu akan terasa pada saat akhirnya gitu, Prof. Gimana Prof tentang ini untuk aplikasi mempraktekkan ini bahwa dari awal sampai akhir itu kita merasakan sebuah hadiah itu, nah, Prof. Bahwa anak-anak kalau dihubungkan dengan anak-anak itu ketika kita belajar tuh sudah merasa indah, sudah merasa senang, bukan merupakan sebuah pembebanan. Terima kasih, Bro. Ya, ini kan pendapat masing-masing orang ya. Yeah. Wise word itu macam-macam kan ya. Seperti Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan itu pahit di akarnya tapi manis di buahnya, itu kan ya. Ya. Pendidikan investasi masa depan, macam-macam gitu kan ya. Ya tergantung yang mempersepsi itu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa selama kita dalam pendidikan adalah masa-masa perjuangan. Perjuangan kan nggak enak kan? Perjuangan perlu pengorbanan, itu kan. Ini karena masing-masing orang itu berbeda persepsinya, itu juga bisa beda pendapatnya begitu kan. Bahkan salah seorang ahli pembelajaran namanya B.F. Skinner mengatakan bahwa pendidikan adalah sisa dari apa yang telah kita ingat. Artinya dari semua yang telah kita pelajari ini kan, ya. Cek. Gangguan ya? Iya Pak, gangguan. Kayaknya. Sinyal. Hujan lebat masanya. Gimana hujan? Di tempat Bunda? Tenggarong hujan. Ini panas. Itu kata Web Skinner gitu kan ya. Kemudian ada, saya nyampaikan kata si Einstein, macam-macam lah ya. Jadi kembali kepada seorang yang menjalani begitu ya. Ya, seperti itu. Apalagi kata Paulo Freire ya, dia tokoh pendidikan dari Argentina kalau tidak salah ya. Dalam bukunya Education for the Oppressed ya, pendidikan untuk orang-orang tertindas. Jadi kata beliau itu
pendidikan itu sebenarnya bukan untuk orang-orang yang ingin merdeka, tapi untuk orang-orang yang tertindas gitu ya. Jadi macam-macam cara orang berpikir kan, dan dalam nilai pendidikan. Juga kalau Anda kembali ke teori-teori lama kan, teorinya si J.J. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau itu kan ya, teori naturalis katakan bahwa kita manusia, anak manusia jadi jahat karena ada manusia dewasa begitu. Jadi biar anak itu baik, bebaskan aja. Dia alam yang mendidik. Sampai dia itu berkorban, anaknya pertamanya namanya Emil itu kan ya, yang jadi judul bukunya, itu untuk eksperimen itu. Jadi sekolah kan, dibebaskan kan, tapi dia mati ya oleh Rousseau ini kan ya. Jadi beda-beda pendapatnya gitu. Nah tentu kita tidak lalu seperti itu, artinya kita bisa mengkombinasi, bisa bisa memadukan lah ya. Tadi pendapatnya Rousseau begitu, kemudian pendapat Schopenhauer mengatakan bahwa pendidikan itu tidak berdaya karena kita sudah bawa bawaan dari lahir kan, nativis kan gitu kan ya. Jadi percuma aja ada sekolah, kita sudah bawa bawaan kok. Mau bodoh mau pintar kan bawaannya gitu kan. Ya sekolah pun kalau pintar ya pintar gitu kan. Dia itu kan pendapatnya sangat ini naik. Kemudian muncul yang berikut ya, empirisme John Locke itu kan dengan teori tabula rasa. Bahwa kita ini jadi apapun tergantung dari pengalaman yang diberikan oleh lingkungan dan orang tua kita kan ya. Jadi kita seperti meja lilin yang masih putih bersih, mau dibentuk, digores apa ya tergantung yang menggoresnya begitu kan. Jadi dibentuk oleh pengalaman ya. Rousseau mengatakan serahkan aja kepada alam, dirikan alam. Tapi Schopenhauer mengatakan tidak. Ya kita ini punya bawaan dari lahir. Kemudian John Locke harus dari pengalaman. Dan muncul yang pertemukan itu William Stern ya. Jadi pendidikan itu ya perpaduan antara bawaan dengan pengalaman itu kan ya. Kan begitu Bu ya kenyataannya. Masing-masing kita punya bawaan kan ya, dan itu akan berkembang ya. Sebatas kapasitasnya itu jika diberi pengalaman yang baik kan ya. Gitu. Begitu banyak orang yang cerdas tapi tidak diberi pengalaman yang baik, dibentuk yang baik ya muspro itu kan. Sama halnya, Ibu mungkin punya mobil ya yang gede itu. Saya pernah punya mobil itu, hardtop itu. Sebenarnya 4.300 cc kan. Tapi untuk apa juga itu? Nggak dimanfaatkan kan? Sama juga. Kita mungkin punya IQ yang tinggi kan, tapi ya nggak dididik, nggak dipol dengan pendidikan yang baik ya muspro itu. Kalau kan ya jadi teroris, jadi troublemaker itu kan ya. Jadi itu Bu ya. Jadi menurut saya ya semua pendapat kita dengarkan, kita pelajari ya, kita telaah, kita cerna begitu. Tapi gimana kita mendefinisikan harus kita padukan itu kan ya. Ya kalau definisi yang tentang pendidikan yang moderat ya tadi itu konvergensi itu. Kita madukan antara pengalaman dan bawaan ya. Bu Penny ya gitu ya Bu Penny ya. Iya Prof, terima kasih. Ya. Halo, any question? Yang lain? Sudah jam berapa ini? Sudah jam 4 ya. Waktunya habis ya. Ya cuma 100 menit ya. Jam 4 Prof. Ini pertemuan terakhir ya? Masih ada lagi satu. Hah? Satu kelompok. Ini pertemuan terakhir. Ya. Ada satu kelompok lagi yang belum tampil. Oke, kalau begitu silakan dipercepat ya. Kelompok yang berikutnya silakan ya. Tapi kayaknya minggu depan ya. Iya. Pak, masih ada waktu nggak? Kelompok berikutnya minggu depan, Prof. Oh gitu ya. Oke. Namun saya masih ada waktu nggak untuk ngajar minggu depan ini? Masih ada ya. Saya ngeliat jadwal sih ya. Insyaallah. Masih ada, Prof. Silakan Pak Herli, gimana Pak Herli? Kalau menurut Mbak Wina, Prof, memang ini pertemuan terakhir. Kalau menurut saya kemarin dikonfirmasi sama Mbak Wina bahwa hari ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah filsafat manajemen pendidikan. Nah, untuk selanjutnya mungkin ya, kita komunikasi anot ya Pak, kesepakatan bagaimana.
Ya kalau saya no problem ya, kalau emang saya ada waktu kan ngajar saya kan ya emang kondisi seperti ini ya, emang kita maklum ya. Kalau emang Anda bersedia silakan atur waktunya ya, saya juga kalau ada waktu ya saya coba ya untuk ikut terlibat di dalam info itu kan ya. Enggak masalah itu kan. Karena ya ada waktu bisa terus nggak digunakan mubazir juga kan ya. Gampang cari catur ya, tapi kalau emang terpaksa nggak ya kalah yang ada dari kelompok yang belum bisa dikumpul aja gitu aja ke saya gitu kan ya. Sudah ada makalahnya kan? Ada, Prof. Sudah ada kan ya. Dan begini saya ingin ya Anda dalam berkarya, baik ini makalah untuk mata-mata kuliah ya, bukan cuma untuk saya ya. Saya juga untuk mata kuliah yang lain dibuat maksimal ya, maksimal semampu Anda ya, jangan hanya berkewajiban ya. Apalagi nanti ada kalau masuk ke penulisan tesis ya juga maksimal gitu ya. Ini itu sudah asar tuh kan? Ada dengar azan? Asar, Prof. Ya, Prof. Dengar, Prof. Baik, jadi begini, ini saya kalau lihat di beberapa kawan ini ada gitar-gitarnya ya. Urianti juga ada gitar di belakang, ini juga Pak Hilasa. Memang ini kelas kita ini banyak yang jadi seniman musik ya. Nyanyi dulu nih, Prof. Musisi semua tuh, Pak. Tadi Bu Rianti juga yang lainnya itu. Bagus saja kan? Kali-kali kita nanti tampilkan Anda yang memang habis. Asik. Oke, asik. Asik. Vokalisnya Pak Heriman, Prof. Baik, jadi jika sudah tidak ada yang ditanya, sementara sangat selesai kan?